Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Senin tanggal 18 November 2024. Hari ini IHSG kita ditutup merah ya, Bapak Ibu. Tapi tidak terlalu dalam juga kalau kita lihat candlenya. Seperti ada yang menahan dan memang lesu saja ya, menunggu sesuatu. Kalau kita baca regional, market lagi menunggu apa sih langkah dari Donald Trump berikutnya. Saya juga sedang baca berulang-ulang ada tulisan tentang Trump risk ya, Trump risk. Jadi cari-cari juga data kalau market Indonesia ini hubungannya dengan perdagangan dengan Amerika berapa. Tapi bukan masalah itu saja ternyata. Kalau Amerika tradingnya memberikan tarif yang besar ke Cina, dampaknya ke perekonomian Cina, maka terdampak juga ke perekonomian Indonesia. Walaupun ada yang bilang, wah ini kesempatan kita men-switching Amerika dengan Indonesia, jadi mitra dagangnya Cina lebih dekat ke Indonesia. Tetap tidak bisa juga lah, mereka ini perekonomian terbesar. Emang Indonesia siapalah, berapalah nilai perdagangan kita. Jadi akan berdampak global, dan yang penting ini bukan masalah fundamental perusahaan, masalah sentimen ya. Sentimen itu secara psikologis tidak bisa dibendung dan tidak bisa dipastikan. Ya, kalau angka laporan keuangan bisa dipastikan, tapi itu kan telat nanti dia. Sekarang sentimen ini berat ya. Itu berdasarkan pengalaman aja. Makanya saya yang lagi review-review dulu pertama kali Donald Trump terpilih, waktu trade war pertama apa sih dampaknya, sedang saya lihat-lihat. Itu dulu pas saya lagi kuliah tuh. Pas saya kuliah makroekonomi, pas saya kuliah tentang tarif. Pas banget saya, oh begitu ternyata. Baik. Jadi hari ini ESG-nya ditutup tidak terlalu dalam, Bapak Ibu. Bolehlah saya katakan tidak terlalu dalam karena dia tidak tembus 0,5 minus ya. Jadi kalau kita lihat memang penurunannya ke bawah, turnover-nya, total value-nya ya rata-rata 10 triliunan. Cuman asingnya yang besar, minus 1,53. Jadi terkait juga dengan kalau Trump ini aksinya membuat inflasi naik, ya nggak jadi turunkan suku bunga. Kalau inflasi naik, terpaksa suku bunga diangkat lagi, keluarlah capital outflow dari emerging market. Itu bisa dicocokmologikan. Oke, lalu ya financial paling besar karena memang sentimennya suku bunga dan Donald Trump ya, Trump risk namanya. Sekarang kita harus belajar. Kita lihat kalau dari top foreign-nya INDF 33 tidak ada yang besar ya Bapak Ibu. Di sini kalau kita lihat mereka itu di bawah 100 miliar. Kalau di bawah miliar ini artinya tidak signifikan. Lalu kita lihat net sale-nya luar biasa, BBRI minus 447. Tapi saya belum kena stop loss, itu masalahnya. Makanya mau naik turun. BBRI saya belum kena stop loss. Mungkin support dari lokalnya menampung siapa nih? BBRI juga ini. Mungkin banyak juga seperti yang dibully oleh Arga Karo-Karo bahwa pahlawan bursa ya. Orang mau ngambil kesempatan kan sah-sah aja. Nggak boleh lah dibilang yang mau nampung BBRI menjadi pahlawan bursa. Itu hak orang. Tidak baik begitu. BPCA, Adaro, ya ini Adaro kemarin di kelas saya sudah sampaikan, kelas F1 dia mengalami surge volume ya. Jadi surge volume itu pada saat dia uptrend kemarin pengumuman itu kalau ada kesempatan sell on strength, sell on strength. Dan berikutnya tidak terus signifikan ke bawah Bapak Ibu. Nah, kita lanjut aja. Nanti kita apapun yang terjadi, price, discount, everything, volume validate ya. Oke, tidak ada alert Bapak Ibu. Memang kenapa saya tetap membuat aftermarket close? Karena ada yang bertanya, Pak Roy, ini kok tidak ada alert? Memang tidak harus ada alert gitu, Bu. Namanya machine learning, kalau memang tidak ada datanya, ya tidak ada gitu. Kalau ada justru kita curiga, ini harus dianalisa lebih detail. Dia tidak ada. Nah, saya akan membuat analisa, kita akan bahas IHSG aja. Terus ada juga Q&A, ada yang bertanya ya, Bapak Ibu, gitu saja. Jadi disclaimer on ya Bapak Ibu. Sekali lagi, video ini tujuannya untuk edukasi Bapak Ibu, dan kita tidak akan bahas saham lain kalau memang tidak ada alertnya. Nanti silakan screening kalau ada waktu kita akan buat video khusus nanti kalau untuk screening yang lainnya. Oke, kemarin kita tambah tool ya Bapak Ibu, screening payback. Namanya ini screening payback 1, 2, 3 pullback. Jadi dia naik, turun sekali, turun 2 kali, turun 3 kali, mudah-mudahan dia pullback. Jadi gitu.
Ya ini Bapak Ibu silakan tonton, tutorialnya sudah ada, linknya nanti saya masukkan di deskripsi video juga. Bapak Ibu sih bisa ketik help juga atau tutorial di botnya untuk mendapatkan ini. Jadi berbagai macam kondisi market saya tambahkan toolnya. Ini saya gunakan kalau kita sudah the best time for buying, kita menunggu pullback saat second chance to buy, third chance to buy atau fourth chance to buy. Karena kadang kita menunggu kesempatan keempat untuk membeli, kita masih ada sisa cash di dalam trading plan kita bisa nunggu dia pullback. Oke, jadi syaratnya adalah uptrend. Trend relatively up gitu. Maksudnya sudah masuk fase E kalau di Wyckoff. Nah, ini ada yang bertanya nih. Tadi saya posting ya, saya kan kerja, baru saya buka, buset deh, banyak stop loss-nya. Ini panjang nih, tapi yang bisa di capture segini. Terus ada yang nanya ya, Pak, yang kena stop loss saham apa? Banyak. Maksudnya beberapa lah. Maksudnya tidak semua, masih ada saya pegang saham. Ya, saya tulis memberitahu bahwa ya saya mengatakan bahwa trading harus pakai stop loss. Nah, biasanya banyak orang yang pamer profit. Nah, kalau saya terbalik, saya pamer kalau saya exit kena stop loss. Artinya doa saya kalau banyak cash itu saham, mudah-mudahan sahamnya turun jatuh ke bawah. Gitu. Kalau orang-orang yang punya cash itu doanya adalah semoga terus jatuh supaya kita bisa dapat harga murah. Oke, jadi stop loss ini di dalam trading as business itu wajib dalam trading karena hanya stop loss lah yang menjamin kita tidak nyangkut. Oke, sementara dalam trading as business haram hukumnya nyangkut ya. Ada yang nanya, Pak, saham apa saja? Saya jawab, kepo, tidak boleh kepoan. Jadi tidak boleh Bapak dan Ibu kepo. Ya, urus saya saham sendiri. Takutnya kena psikologi trading kalau nggak kuat. Kalau ke saya tidak ada masalah, tapi yang yang bersangkutan psikologi trading yang kena. Oh, dia bilang saya mau belajar, Pak. Oke, ya, ada yang mau belajar. Jadi saya buka ayat 1. Jadi sekian banyak yang saya kena stop loss untuk tanggal 18 bulan 11, salah satunya Saratoga. 2020 berlapis ya, yang saya buka cuman 2020, di atasnya juga ada 2030, 2040 juga, karena berlapis dia. Oke, karena dia belajar, nanti saya tunjukkan kenapa saya sampai kena stop loss. Nanti kita bahas komposit dulu tapi. Ya, baik, kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya yang ada di deskripsi video. Kenapa saya tetap buat analisa after market close? Karena kita akan melihat apakah kita bisa switching, apakah bisa buy on weakness. Kalau kena stop loss, kita harus apakah cepat-cepat untuk buyback. Nah, kita lihat atau bagaimana harus kita lakukan, kita lihat kondisi marketnya. Paling nggak kita harus bahas IHSG dulu ya. Karena hari Jumat kemarin tidak ada after market close karena nonton bola. Timnas ya. Weekly juga nggak ada, jadi kita akan bahas sekarang ini. Oke. Seperti biasa, apa yang kita lakukan di after market close, tentu kita cek alert. Nah, kebetulan hari Jumat tidak ada alert, hari Senin tidak ada alert. Lalu kita cek dengan Speedo Composite. Ya, ini biasa Bapak Ibu untuk membaca market. Kita selalu attach dengan market ya. Jadi saat ini daily-nya masih extreme fear. Kalau masih extreme fear, berarti kita bisa mencari saham-saham yang lain yang juga extreme fear, tapi dekat-dekat dengan dimension. Syaratnya adalah dekat dimension. Kemarin ada BSD, saya kasih tahu. Saya kayaknya dapat berapa lot ya. Doanya supaya BSD turun dalam dulu, supaya dapat order saya. Kalau itu harus mantul, ya mudah-mudahan mantul di dimension. Lalu kita lihat weekly, apakah weekly sudah extreme? Speedo Composite. Kita lihat weekly-nya belum. Wah, masih bisa turun lagi nih. Tapi jangan turunnya mau turun atau enggak terserah maksudnya. Dia fear artinya belum sempat turun ke ekstrim ya Bapak Ibu. Jadi ada potensi kalau memang turun dalam weekly-nya kita dia akan bisa ke ekstrim. Tapi kita cek nanti chart weekly-nya. Kita lihat start check 0 dengan catatan composite minus 0,3. Sektoral relatif terhadap pergerakan komposit yang juga negatif ya, juga minus. Trans di saat kompositnya minus, trans bergerak panik. Properti bergerak panik berarti dua ini underperform ya, lebih panik. Ini cyclical juga bergerak panik, kesehatan juga bergerak panik.
Uh, Finance ini secara relatif dia sedikit lebih kuat, tapi terjadi perlambatan, mungkin dia bisa berbelok lagi ke kiri. Tekno ada penguatan sedikit. Industri yang menguat relatif, jadi dia berbelok ke kanan saat komposit yang melemah, dia mungkin melemah tidak semelemahnya komposit, jadi seolah-olah dia menguat. Jadi basic juga jatuh ya, jadi yang kita lihat menguat adalah tekno, industri, apalagi infra ya. Jadi beberapa saham yang outperform terhadap komposit di saat relatif terhadap komposit yang melemah 0,3 hari ini. Oke, kita lihat weekly dulu, VPA weekly composite. Nah, kalau kita di hari Senin kita membahas chart weekly, kita harus catat di dalam pikiran kita bahwa volumenya tidak valid, belum valid ya. Kita lihat VPA composite. Kita kalau weekly harus menunggu sampai hari Jumat ya. Nah, weekly-nya no supply katanya. Kenapa volumenya low? Ya wajar saja karena masih hari Senin, berarti sinyalnya tidak valid ya. Ini sinyalnya tidak valid karena volumenya belum valid. Dia turun minggu ini tapi masih tertahan. Nanti kita lihat apakah ada demand zone di sana. Batasnya mana? Batasnya kalau lower downchian adalah 6998 batasnya. Ya, sekarang kalau main di weekly, di daily kita sudah jebol. Sekarang di weekly, kalau dia jebol, maka trennya akan lumayan berat ini ya. Lumayan berat. Kalau 6998, kita tahu batasnya lower downchian-nya di 6998. Oke, itu weekly. Volumenya belum valid. Kita cuma melihat lower downchian saja sebagai batas. Oh, ada yang bilang kemarin, kalau lower downchian dia pullback. Enggak, kalau di bawah lower downchian secara psikologis artinya dia fear. Mana ya pertanyaan jawaban itu? Nantilah ya Bapak Ibu. Ada yang ngomong komentar begitu. Di channel kok nggak salah. Coba kita cari. Di mana ya? Ini mungkin. Break middle downchian, semoga artinya cepat mantul. Tidak sebenarnya. Kalau sudah close di bawah lower downchian, di break lower downchian berarti mindsetnya sell ya. Kita tunggu sampai demand-nya masuk. Oke, kita balik ke robotnya lagi. Lalu kita lihat VBP dulu deh. VBP weekly composite. Kalau composite biasanya selesaikan weekly-nya dulu. Baru kita turun ke daily. Apa yang terjadi di market? Kalau di weekly kita melihat di sini ada demand zone. Kalau mau strongnya mungkin yang ini ya di 7 atau 6.900 sekian. Ini kita sebut sebagai demand strong, demand zone. Dan dia kuat ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada batas. Di antara ini nanti kita lihat ada apa namanya? Ada gap ya, mudah-mudahan itu menjadi ini. Sementara ini rally base rally dia jebol ya. Kalau jebol, kalaupun dia naik, ini akan menjadi resisten untuk turun ke bawah ya, Bapak Ibu. Dia tes untuk turun ke bawah karena dia sudah jebol, dia pullback, dia untuk turun ke bawah. Jadi acuan kita adalah sekarang di 6.900 atau 6.900 sekian ini adalah demand zone. Makanya kalau saya kena stop loss, saya akan buyback di mana? Saya tunggu IHSG-nya turun. Doanya berbeda sekarang. Ada yang doa, kalau yang nyangkut doanya tentu berharap IHSG naik kan. Tapi yang kena stop loss hari ini atau kemarin atau kemarinnya cashnya sudah banyak, doanya sekarang berdoa supaya IHSG turun ke demand zone. Kalau ada yang larang berdoa IHSG supaya turun, ya itu nggak boleh lah. Boleh-boleh aja saya berdoa supaya IHSG turun. Sekarang kita akan cek VPA composite. Berikut ini adalah chart price dan volume untuk composite. Seperti tadi saya bilang, ini sebenarnya tidak terlalu panik dia. Tidak terlalu ya. Kenapa? Sinyalnya untuk daily no supply, a sign strength. Jadi dia memang ada kepanikan. Tapi supply dari strong hand tidak terlalu signifikan juga. Dia volumenya low. Volumenya di bawah rata-rata. Spreadnya narrow. Lower set. Candlenya juga mengecil ini. Ya, jadi kita tunggu polanya kan kebaca ya IHSG itu. Kalau dia panik, dia akan pullback sedikit. Jatuh makin dalam, pullbacknya makin besar.
Ini kalau dalam lagi, dia akan pullback makin tinggi. Gitu ya. Kalau dekat makin tinggi, dia berarti udah dekat-dekat demand zone. Sekarang kita menunggu di bawah ini demand zone di mana. Ini tadi untuk weekly, kita punya batasan 6.900 sekian-sekian lah. Ini nggak tahu ini berapa nih di weekly ya. Jadi dia bisa turun ke bawah. Mungkin menunggu weekly-nya ekstrim ya. Mungkin. Jadi kadang-kadang saya juga nggak tahu, saya trading pakai daily-nya ekstrim, ternyata masih turun terus menunggu weekly-nya ekstrim. Ya karena saya tidak tahu gitu. Jadi saya harus buat plan bahwa kalaupun gagal rencana saya exit dulu, nanti buyback lagi. Oke, nah sekarang kita lihat. Dia ada potensi turun mengetes lower Donchian weekly, dan di sini yang perlu dicatat lagi-lagi saya sampaikan bahwa ada gap. Pak, saya lihat trading view tidak ada gap. Nggak urusan saya itu. Itu urusan trading view, masa saya harus ngurusin trading view nggak ada gap. Yang pasti saya sudah cek ke website www.idx.co.id. Nah, cek ke sana untuk tanggal 27 Juni, 28 Juni. Dia ada gap nggak? Gitu. Ya kalau trading view nggak ada, masa saya harus komplain ke mereka ya. Saya urus aja diri saya sendiri, saya cek ke website IDX karena menurut saya data yang paling besar bisa dicek di website IDX. Oke ya, daily-nya gitu, volumenya di bawah rata-rata, spread-nya juga di bawah rata-rata, close-nya narrow, tapi dia tidak terlalu, sinyalnya adalah composite, dan kita lihat tahu ada gap. Kita lihat VBP-nya, supply and demand, VBP composite. Nanti saya akan singgung saham apa tadi yang saya stop loss dan bagaimana kena stop loss-nya. Oh iya, dia mantulnya benar di zona supply and demand. Sekarang dia tertahan sedikit. Kenapa dia agak melambat? Karena memang demand-nya ada di bawah sini lah ya, mulai sini. Ya ini sebenarnya dia tepat berada di situ. Kalau dia baru low-nya ada di bawah sini, nah ini dia masih bisa mengejar. Kalau plan saya ya, kalau bisa ya salah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa jadikan saya sebagai second opinion. Dia cucuk bawah, dia mau nutup gap ini dulu. Kalaupun dia kebablasan, mudah-mudahan tertahan oleh demand zone ini. Ini kan ada demand zone. Kan biasa tuh kebablasan. Contoh kebablasan mana? Ini kebablasan, ya. Demand zone. Dia kebablasan satu candle baru dia naiknya tinggi. Nanti kalau dia kebablasan satu candle, nah mudah-mudahan naiknya tinggi juga. Ini dulu harus di gap, nanti stop loss-nya kita di bawah demand zone ini. Oke, jadi mudah-mudahan dia tutup gap ini supaya nggak ada utang. Nah, dari sinilah saya akan yang kena stop loss hari ini akan buyback. Beberapa saham sudah buyback tapi dapatnya 1 lot, 5 lot, 10 lot, nggak banyak gitu. Kayak BSD dapatnya berapa lot cuman. Oke, sekarang kita coba. Tadi apa saya komentarnya? Tadi komentarnya, maaf. Saratoga, ya. Kenapa saya kena stop loss Saratoga? Karena saya punya plan, trading plan saya memang memasang stop loss berlapis. Oke, jadi saya cek dengan analisa Wyckoff untuk Saratoga, VPE, SRTG. Jadi saya cek kenapa saya kena loss. Oh iya, memang kalau di Wyckoff ya. Jadi kalau siklus kecil Bapak Ibu, siklus kecil Wyckoff karena ini daily ya. Di sini adalah akumulasi. Ini adalah spring. Belinya di mana saya? Saya beli di sini. Alert, dia turun, alert. Jadi ini alert pertama di bulan Saratoga tuh di Juni sama air ini ada alert 2. Jadi saya beli di sini. Beli, dia naik ke atas, step dia turun, saya beli. Ini menjadi the best time for buying ya. Ini the best time for buying. Ya, jadi Bapak Ibu yang sudah ikut workshop Wyckoff tentu paham lah ini ya. Jadi saya beli ketika ada spring dia masuk ke dalam, masuk lagi saya beli. Nah, P-back itu digunakannya di sini. Dia naik ke atas 1 2 3. Nah, ini jaga atas jaga bawah dapat. Gitu loh. Jadi P-back itu pas dia sudah the best time for buying, dia turun dapat barang. Nah, dia naik ke atas, di sini ada uptrust. Ada berita tentang apa ya ini? Berita tentang AAI ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini disebut dengan surge volume.
Kita belajarnya di workshop volume price analysis kelas advance. Nah, udah di sini saya sebagian di sini kena mau sell on strength. Stop loss di mana? Stop loss berlapis di sini. Ya, ini adalah kena the best. Nah, ini sekarang dia menjadi the best time for buying ya. Yang ini. The best time for selling. Kena stop loss. Kayaknya ada yang nggak fire saya. Apa valid nggak? Lihat. Effort to fall bearish sign. Candlenya white ya. Volumenya high. Dan dia ledakan volume nih. Boom. Jadi price discount everything memang faktanya bearish. Tapi kalau sudah ikut kelas advance, kita akan tahu bahwa dia ada source volume, kesempatan untuk exit. Nah, ini the best time for selling. Ini the best price for selling. Nah, kalau ada yang belum fire, ini akan naik dulu Bapak Ibu. Disebut apa? Kalau beruntung, second chance to sell. 80% dia akan naik, tapi 20% dia akan turun. Mengejar apa? Demand zone di sini. Jadi ini adalah accumulation. Ini adalah marking up. Ini adalah distribusi. Sekarang dia sudah masuk ke fase E. The best time for selling, second chance to buy, maka dia akan, kalau dia turun ke bawah, disebut dengan markdown. Sampai ketemu demand zone. Oke ya. Jelas ya, kenapa saya kena stop loss? Karena memang rencananya seperti itu, beli di sini, tiap hari menaikkan trailing stop loss. Begitu ada sinyal ini, maka kita akan coba sell ya. So, ikut bandarnya. Ini ada fase B, the best time for selling. Dia turun sampai mana? Kita lihat VBP, SRTG. Ya, di sini ada zona supply. Ini ada zona supply. Kalau mau naik, dia akan mengejar, mau turun. Ini ada supply. Jadi kalau naik ke atas ini sell on strength, SOS sampai di sini, ini hajar semua nih. Yang di sini nih nyangkut semua nih. Ini nyangkut. Yang beli di 2.300 itu nyangkut semua. Nah, kalau dia naik ke atas, kita sell lah. Kita harus habisin barang sebelum yang nyangkut di sini nih keluar. Oke. Jadi nanti dia akan turun kemana? Dia akan turun ke sini. 1.500 sampai di bawahnya 1.300. Ranknya di sini adalah accumulation lagi. Jadi turun ke dalam. Ini bagus nih contohnya ya. Jadi cukup, saya rasa itu Bapak Ibu yang ini contoh saja untuk Saratoga bagi yang belum ikut workshop, jadi dapat gambaran lah bahwa ada the best time for buying, ada the best time for selling, wajib pegang stop loss. Ada yang bertanya bagaimana caranya automatic trading ya, tadi automatic trading. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Tetap semangat Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan saham-saham yang ekstrim ya. Nanti silahkan cek sendiri saham-saham yang ekstrim saja. Itu saya yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.